channel Kawendeng, 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 Kawendeng. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Timothy Ronald. Siapa itu Timothy Ronald? Oke, Timothy Ronald. Timothy Ronald dikenal sebagai influencer keuangan dan sosok publik di media sosial di Indonesia. Yang kerap memberikan konten tentang trading dan investasi kripto. Ia juga dikenal karena gaya hidupnya yang terlihat mewah dan sering flexing di sosial media, serta menyelenggarakan sejumlah kelas atau komunitas edukasi kripto. Info ini didapat dari inilah.com. Dan yang kedua, apa yang sedang terjadi? Timothy Ronald dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah orang atas dugaan penipuan trading kripto yang berkaitan dengan komunitas atau kelas yang ia bangun, yakni Akademi Kripto. Laporan-laporan polisi mencakup kerugian dari beberapa korban. Berita didapat dari Detik News. 3. Kronologi kasus. Pada 9 Januari 2026, polisi menerima laporan pertama yang memasukkan nama Timothy Ronald sebagai terlapor dalam dugaan penipuan investasi kripto. Seorang pelapor berinisial Y atau Yang mengaku rugi hingga 3 miliar akibat mengikuti sinyal atau panduan trading kripto yang dipromosikan dalam komunitas tersebut. Laporan lain dibuat oleh Agnes Stefani yang mengaku rugi sekitar 1 miliar. Laporan polisi kini sudah tercatat dengan nomor resmi di Polda Metro Jaya. Ini diliput dari Detik News dan liputan6.com dan merdeka.com. Modus yang diduga berdasarkan pengaduan korban, mereka tergiur karena influencer itu sering memamerkan keuntungan besar dan gaya hidup mewah. Ditawarkan materi edukasi lewat komunitas Akademi Kripto dengan biaya tertentu. Janji keuntungan tinggi disebut mendapatkan 300% sampai 500%. Keuntungan dari modal awal ternyata tidak terbukti. Ini dari inilah.com dan Kompas. 5. Tahap penyelidikan saat ini. Penyelidikan belum ada penetapan tersangka. Polisi fokus mengumpulkan bukti keterangan saksi dan pelapor. Sebelum menentukan langkah selanjutnya, termasuk apakah memanggil Timothy Ronald untuk diperiksa. Ini dari Detik News. Dan yang keenam, estimasi korban dan kerugian. Menurut laporan di sosial media yang beredar, jumlah korban yang merasa dirugikan diklaim bisa sangat banyak, ribuan orang. Dengan total estimasi nilai kerugian sampai 200 miliar rupiah. Klaim dari unggahan pihak ketiga belum diverifikasi resmi oleh polisi. Sketsa Nusantara. 7. Perdebatan publik. Kasus ini memicu diskusi di masyarakat. Yang pertama, sebagai korban, yakni telah mengalami kerugian dan merasa tertipu oleh janji-janji keuntungan besar. Dan yang kedua, pendukung atau pembela menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Timothy Ronald bukan investasi bodong, tetapi ianya menjalankan kursus edukasi dan tidak menghimpun dana investasi langsung dari peserta. Ini dari Detik News dan NTV News. Nah, ini penting dipahami. Laporan polisi terkait dugaan penipuan belum berarti seseorang sudah dinyatakan bersalah secara hukum. Status hukumnya masih tahap penyelidikan. Polisi yang berwenang akan menentukan apakah bukti cukup untuk menetapkan tersangka atau tidak. Ini sebagai penutup. Ya. Kasus ini menjadi salah satu contoh pentingnya berhati-hati terhadap tawaran investasi yang terdengar sangat muluk-muluk, terdengar sangat bagus,
tanpa melakukan riset independen sebelum ikut bergabung dengan komunitas investasi, kalian mesti belajar dulu, terutama yang menjalani keuntungan besar atau resiko besar, high risk, high return. Jadi kalian harus memikirkan matang-matang tersebut sebelum berinvestasi. Apalagi yang awalnya diiming-imingi dengan flexing-flexing. Pasti bisnisnya aneh, pasti bisnis di dalamnya sangat-sangat aneh. Semua yang dibalut dengan kekayaan atau dihijab dengan kekayaan pasti ada sesuatu di baliknya. Ingat itu, bisnis yang jujur maka akan susah untuk menggalinya, susah untuk mendapatkannya, informasinya ataupun data-data di dalamnya. Itu adalah hukum alam atau hukum fitrah dari perbisnisan atau ilmu bisnis. Jadi ingat ya, high risk, high return. Seperti mie instan. Jika kalian makan mie instan terlalu banyak, maka akan mendapatkan penyakit yang sangat berbahaya. Lebih baik sedikit-sedikit, susah-susah, bersusah-susah, berpayah-payah di depan, tapi bersenang-senang di kemudian hari. Seperti di dunia, ilmu di dunia kita hanya sebagai permainan belaka, tapi hidup selamanya adalah di akhirat. Ingat itu.